Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang metrologi. Sebelum ke pembahasan materi, perkenalkan nama saya Samsul Munawar, NIM saya 2284-2035 dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Materi metrologi yang akan saya bahas: pertama, pengertian metrologi; kedua, kelompok metrologi; ketiga, bidang metrologi; keempat, tujuan metrologi; kelima, istilah metrologi; dan keenam, sistem standar dan pengukuran. Pertama, apa itu metrologi? Metrologi atau ilmu pengukuran adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara pengukuran, kalibrasi, dan akurasi di bidang industri, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kata lain, metrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah pengukuran. Pengukuran sendiri adalah penentu besaran, dimensi atau kapasitas terhadap suatu standar atau satuan ukur. Metrologi sendiri mencakup 3 hal utama. Pertama, penetapan definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara internasional, misalnya meter. Kedua, perwujudan satuan-satuan ukuran berdasarkan metode ilmiah, misalnya perwujudan nilai meter menggunakan sinar laser. Dan yang ketiga, penetapan rantai ketelusuran dengan menentukan dan merekam nilai dan akurasi suatu pengukuran dan menyebarluaskan pengetahuan. Misalnya, hubungan antara nilai ukur suatu mikrometer ulir di bengkel dan standar panjang di laboratorium. Pembahasan kedua yaitu kelompok metrologi. Metrologi dikelompokkan ke dalam 3 kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda. Pertama, metrologi ilmiah. Metrologi ilmiah yaitu metrologi yang berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharaannya. Kedua, metrologi industri. Metrologi industri yaitu metrologi yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi, maupun pengujiannya. Ketiga, metrologi legal. Metrologi legal yaitu metrologi yang berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Bidang-bidang metrologi. Bidang-bidang metrologi dibagi oleh BIPM, Biro Internasional Timbang dan Takaran, menjadi 9 bidang teknis, yaitu 1 panjang, 2 kelistrikan, 3 massa dan besaran terkait, 4 waktu dan frekuensi, 5 suhu, 6 radiasi pengion dan radioaktivitas, 7 fotometri dan radiometri, 8 akustik, 9 jumlah zat. Pembahasan yang keempat yaitu tujuan metrologi. Tujuan metrologi: 1. Dapat mengelola laboratorium pengukuran baik yang ada di industri maupun di bengkel kerja pada pendidikan keterampilan teknik. Kedua, dapat menggunakan dan membaca skala-skala alat ukur dengan tepat dan benar. 3. Dapat menentukan dan memilih alat-alat ukur yang tepat sesuai dengan bentuk dari objek yang akan diukur. Keempat, dapat mengkalibrasi dan memelihara alat-alat ukur sehingga alat-alat ukur tetap terjamin ketepatannya bila digunakan untuk pengukuran. Kelima, memiliki pengetahuan tentang sumber-sumber penyimpangan pengukuran dan dapat menentukan bagaimana cara mengurangi
seminimal mungkin penyimpangan tersebut. 6. Dapat meredahkan biaya inspeksi semurah mungkin dengan penggunaan fasilitas yang ada secara efektif dan efisien. Ketujuh, dengan menguasai pengetahuan tentang kontrol kualitas, maka dapat membantu peningkatan produktivitas hasil kerja, baik hasil kerja di bidang pendidikan keterampilan teknik maupun di bidang industri. Kelima, istilah metrologi. Istilah metrologi: 1. Ketelitian. 2. Ketepatan. 3. Ukuran dasar. 4. Toleransi. 5. Harga batas. 6. Kelonggaran. 7. Karakteristik geometris. 1. Ketelitian. Ketelitian adalah kesesuaian di antara beberapa data pengukuran yang sama dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dinilai dari harga devisa hasil pengukuran. Kata teliti dalam dunia keteknikan mempunyai dua arti. Pertama, teliti yang dikaitkan dengan apakah hasil suatu pengukuran persis atau mendekati dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kedua, teliti yang dikaitkan dengan proses pengukuran itu sendiri. 2. Ketepatan. Ketepatan menurut Soeharno adalah kemampuan seseorang untuk mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengan tujuannya. Dengan kata lain, bahwa ketepatan adalah kesesuaian antara kehendak yang diinginkan dan kenyataan hasil yang diperoleh terhadap sasaran tujuan tertentu. Dalam suatu proses pengukuran dikatakan mempunyai ketepatan yang tinggi apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang-ulang dan sama, di mana hasil dari masing-masing pengukuran tadi mendekati atau sama dengan rata-rata dari keseluruhan hasil pengukuran tersebut. 3. Ukuran dasar. Ukuran dasar merupakan dimensi atau ukuran nominal dari suatu objek ukur yang secara teoritis dianggap tidak mempunyai harga batas ataupun toleransi. Walaupun harga sebenarnya dari suatu objek ukur tidak pernah diketahui, namun secara teoritis ukuran dasar tersebut di atas dianggap sebagai ukuran yang paling tepat. 4. Toleransi. Toleransi merupakan perbedaan ukuran dari kedua harga batas yang diizinkan. Besarnya toleransi merupakan selisih dari ukuran maksimum dan ukuran minimum. 5. Harga batas. Harga batas adalah ukuran atau dimensi maksimum dan minimum yang diizinkan dari suatu komponen di atas dan di bawah ukuran besar. Pada pembahasan mengenai statistik, dalam metrologi harga batas ini akan dibagi menjadi dua, yaitu harga batas atas dan harga batas bawah. 6. Kelonggaran. Kelonggaran merupakan perbedaan ukuran antara pasangan suatu komponen dengan komponen lain, di mana ukuran terbesar dari salah satu komponen adalah lebih kecil daripada ukuran terkecil dari komponen yang lain. 7. Karakteristik geometris. Karakteristik geometris yaitu menggambarkan spesifikasi produk berdasarkan ukuran atau dimensi, bentuk, dan kehalusan permukaan. Terakhir, sistem standar dan ukuran. Sistem standar dan ukuran. Yang pertama sistem metrik, kedua sistem inci, 3. Konversi antara metrik dan inci, keempat standar pengukuran, garis, ujung, dan gelombang. Pengertian dari sistem dan standar pengukuran sendiri secara garis besar, yaitu pengukuran mencakup alat ukur, bahan acuan, atau sistem pengukuran yang dimaksud dengan mendefinisikan, mewujudkan, memelihara, atau memproduksi suatu
satuan atau suatu nilai dari suatu besaran untuk dipakai sebagai acuan. Di sistem standar dan satuan pengukuran. Tadi yang pertama sistem metrik. Sistem metrik adalah sebuah sistem satuan pengukuran internasional yang baku. Umumnya semua negara berkembang telah memakai sistem ini. Misalnya sistem metrik untuk satuan panjang sama dengan meter, massa sama dengan kilogram, waktu sama dengan detik atau sekon. Dua, sistem inci. Sistem inci adalah satuan panjang yang pada dasarnya digunakan pada sistem imperial dan sistem pengukuran yang biasa digunakan Amerika. Sejak 1959, sistem inci sudah didefinisikan dan secara internasional diterima sebagai satuan yang di mana 1 inci sama dengan 25,4 mm. 3. Sistem konversi antara metrik dan inci. Karena sejak semulanya sistem metrik dan inci tidak ada hubungan yang jelas antara kedua sistem itu dalam pengukuran panjang, untuk itu perlu dilakukan konversi dari metrik ke inci atau dari inci ke metrik. Contohnya konversi metrik dari inci. Konversi satuan panjang 1 feet sama dengan 30,48 cm, 1 inci sama dengan 2,54 cm, dan seterusnya. Keempat, standar pengukuran garis ujung dan gelombang. 1. Garis. Prinsip pelaksanaan pengukuran dengan standar garis ini adalah berdasarkan pada jarak yang dibuat antara dua garis paralel, seakan-akan perhitungan ditentukan dari satu garis menuju ke garis yang lainnya. Contoh dari standar garis ini misalnya standar yard dan meter. Kedua, ujung. Prinsip utama dari standar ujung ini adalah pengukuran dari kedua ujung yang datar dan paralel. Kesulitan untuk membuat standar ujung ini adalah sulitnya membentuk kedua ujung dengan permukaan yang betul-betul paralel dan juga agak sulit dalam mengeraskan kedua ujung sehingga tetap stabil. Contohnya alat ukur yang termasuk dalam kategori standar ujung ini adalah mikrometer enpil, batang ulir, dan sebagainya. Terakhir atau yang ketiga adalah gelombang. Prinsip standar gelombang ini adalah pengukuran gelombang dapat dilakukan dengan sejumlah cara, baik yang manual dan sederhana, semi manual maupun secara otomatis. Contoh alat ukur tinggi gelombang air laut yaitu dengan Arduino Uno Atmega 328 dan web. Sekian materi yang telah saya buat. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.